material. The first is pernikahan and the second is mawaris. Let's talk about pernikahan first. Sebenarnya apa sih pernikahan? Pernikahan atau munakahah berarti pernikahan atau perkawinan. Menurut bahasa Indonesia, arti kata nikah berarti berkumpul atau bersatu. Dalam istilah syariat, nikah itu berarti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan serta menghasilkan hubungan kelamin antara keduanya dengan sukarela dan persetujuan bersama demi terwujudnya keluarga atau rumah tangga bahagia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lalu yang selanjutnya adalah hukum nikah. Yang pertama adalah sunnah. Bagi orang yang ingin menikah, mampu menikah dan mampu pula mengendalikan diri dari perzinahan walaupun tidak segera menikah, maka hukum nikah adalah sunnah. Lalu yang kedua adalah wajib. Bagi orang yang ingin menikah maupun menikah, ia khawatir berbuat zina jika tidak segera menikah, maka hukum nikah adalah wajib. Yang ketiga adalah mampu. Bagi orang yang ingin menikah tapi belum mampu memberi nafkah terhadap anak istri, maka hukum nikah adalah mampu. Lalu yang keempat adalah haram. Bagi orang yang bermaksud menyakiti wanita yang akan ia nikahi, maka hukum nikah adalah haram. Lalu yang selanjutnya adalah tujuan pernikahan. Yang pertama adalah untuk memperoleh rasa cinta dan kasih sayang. Lalu yang kedua adalah untuk memperoleh ketenangan hidup atau sakinah. Lalu yang ketiga adalah untuk mewujudkan keluarga bahagia di dunia dan di akhirat. Lalu yang selanjutnya adalah untuk nikah. Ada calon suami, ada calon istri, ada wali nikah, yaitu wali nasab dan wali hakim. Ada dua orang saksi, ada akad nikah yakni ijab kabul. Lalu ada syarat wali nikah, yaitu beragama Islam, laki-laki, balik dan berakal, merdeka dan bukan hamba sahaya, bersifat adil dan tidak sedang ihram haji atau umrah. Lalu yang selanjutnya adalah mawaris dalam Islam. Warisan dalam bahasa Arab disebut al-miras, merupakan bentuk dari masdar infinitif dari kata wajah, yaitu irsan, mirojaan, yang artinya berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, dari suatu kaum kepada kaum lain. Lalu menurut istilah, warisan adalah berpindahnya kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan berupa harta, uang, tanah, atau apa saja yang berupa hak milik yang legal secara syariat. Lalu ilmu mawaris adalah ilmu yang diberikan status hukum oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ilmu yang sangat penting karena ia merupakan
lebih jika tidak ada saudara perempuan sebapak atau tidak ada anak laki atau perempuan sekandung atau sebapak. Dua saudara perempuan sebapak atau lebih jika tidak ada saudara perempuan sekandung atau tidak ada anak laki-laki atau perempuan sekandung atau sebapak. Lalu yang kelima adalah mendapatkan satu tertinggal, yaitu ibu jika meninggal dunia tidak memiliki anak laki-laki, cucu perempuan atau anak laki-laki dari anak laki-laki tidak mendapat dua saudara atau lebih baik laki-laki atau perempuan. Lalu dua saudara selingkuh atau lebih baik laki-laki dan anak perempuan jika meninggal tidak memiliki bapak, kakek, anak laki-laki, cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki. Lalu yang C adalah kakek jika bersama dua orang sekandung laki-laki atau empat saudara sekandung perempuan atau seorang sekandung laki-laki atau dua orang sekandung perempuan. Nomor 6 adalah mendapat satu per 6 bagian, yaitu ibu jika yang meninggal dunia adalah anak laki-laki atau cucu laki-laki, saudara laki-laki atau lebih dari dua orang sekandung atau sebapak atau seibu. Lalu kedua nenek jika meninggal tidak memiliki ibu dan hanya ia yang mewarisinya, jika neneknya lebih dari satu maka bagiannya menjadi anak. Bapak sekarang telah mendapatkan satu per 6 bagian, baik orang yang meninggal memiliki anak atau tidak. Kakek jika tidak ada bapak. Lalu saudara seibu baik laki-laki atau perempuan jika yang meninggal dunia tidak memiliki bapak, kakek, anak laki-laki atau cucu perempuan atau laki-laki dari anak laki-laki. Lalu yang ke F adalah cucu perempuan dari anak laki-laki jika bersama dengan anak perempuan tunggal tidak ada saudara laki-laki, tidak ada anak laki-laki, paman dari bapak. Saudara perempuan siapa jika tidak ada satu saudara perempuan sekandung tidak memiliki saudara laki-laki sebapak, tidak ada ibu, tidak ada kakek, tidak ada anak laki-laki. Ahli waris tersobat. Ahli waris tersobat adalah perolehan bagian dari harta warisan yang tidak ditetapkan bagiannya dalam turut yang 6, setengah, seperempat, sepertiga, 2/3, 1/6, 1/4. Tetapi mengambil sisa warisan setelah asbabul furud mengambil bagiannya. Ahli waris tersobat bisa mendapatkan seluruh harta warisan jika ia membelinya, atau mendapatkan sisa warisan jika ada ahli warisnya lainnya, atau tidak mendapatkan apa-apa jika warisannya tidak tersisa. Ahli waris tersobat terbagi menjadi dua, yaitu satu asbab bin nasab atau asbab bin an-nafsiyah, yaitu semua ahli waris laki-laki kecuali suami, saudara laki-laki seibu dan mukti yang memerdekakan. Bila asbab berloyer dinamakan asbab berloyer karena hak asbab keempat wanita itu bukanlah karena keikatan mereka dengan waris, tapi karena adanya asbab lain yaitu asbab bin nasab. Yang kedua adalah asbab bin nasab bina sabab karnisabab. Dan termasuk asbab bin sabab adalah orang-orang membebaskan budak baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, manfaat dari mawaris adalah satu, terciptanya ketentraman hidup dan suasana keluarga yang harmonis. Melalui yang kedua adalah menciptakan keadilan dan mencegah konflik pertikaian di antara keluarga. Dan sudah. That's all for my presentation, and the next section is Q&A section. Thank you and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Yolanda Kelly Pratiwi. Di sini saya akan bertanya mengenai pernikahan. Misalkan ya, jika ada seorang wanita yang menikahi seorang pria tua dan pria tua itu memiliki anak yang seumur dengan wanita tersebut. Nah, misalkan pria tua itu meninggal, terus bagaimana pandangan Islam apabila anak dari pria tua itu tadi, anak laki-lakinya yang menikah dengan mantan ibu tirinya? Apakah itu diperbolehkan? Karena mereka tidak sedarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya bagaimana hukumnya jika ada seorang anak perempuan yang mau menikah, terus walinya itu bukan ayah kandungnya, tapi ayah kandungnya ini masih hidup, dan anak perempuan tersebut itu kayak nggak mau mencoba mencari ayahnya tersebut. Nah, itu bagaimana hukum pernikahannya? Apakah sah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tak kira. Perkenalkan, saya Mariana. Di sini saya ingin menanyakan
Bagaimana seandainya ada seorang laki-laki Nasrani yang berpura-pura masuk Islam hanya karena ingin menikah dengan wanita Muslim? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hari ini mau bertanya bagaimana perbedaan pandangan Islam dengan pandangan hukum di Indonesia terkait pernikahan dini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Abdul Sadia. Ingin bertanya, jelaskan pembagian mawaris bagi orang yang melakukan poligami, pernikahan poligami. Nah, jika di antara istri pertama dan kedua memiliki 2 anak sama-sama, tapi lebih tua anak yang dari istri kedua, sedangkan jarak pernikahan antara istri pertama dan kedua itu sangat jauh. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nafisa Maharani. Saya ingin bertanya mengenai mewaris. Kalau semisal ada ahli warisnya itu tidak terima dengan pembagian hak warisnya, dianggapnya itu tidak adil, akan tetapi itu sudah sesuai dengan syariat agama. Lalu ada hak waris yang lainnya, ahli waris lainnya memberikan hak warisnya kepada dia. Apakah yang diberikan itu atau proses pertukaran hak warisnya itu sah menurut agama? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Susosi. Saya ingin bertanya tentang bab pernikahan. Bagaimana pendapat Anda tentang menikahi seorang budak atau tawanan perang atau hasil rampasan perang atau ghanimah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Romati Satya. Saya mau bertanya tentang mawaris. Bagaimana solusi untuk orang yang diwarisi jika hutangnya dari si mayit atau pewaris itu banyakkan hutangnya daripada yang harga yang diwariskan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Kurniawati Hidayah. Saya mau bertanya, apabila ada seorang janda yang memiliki seorang anak kemudian menikah lagi, apakah anak tersebut mendapatkan bagian warisan dari bapak angkatnya? Jika iya, berapa persen yang ia dapat? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya bagaimana hukumnya transaksi jual beli secara online. Tolong jelaskan menurut dalil. Apakah itu bagaimana hukumnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Sadia. Saya ingin bertanya, bagaimana cara mengetahui perhitungan upah dan laba bagi jual beli jasa dalam Islam? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmaya. Di sini saya akan bertanya, bagaimana kedudukan hukum status anak di luar pernikahan dan apakah dia mendapatkan warisan jika ayahnya meninggal? Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama dari Ifadatus Sabila, bagaimana hukumnya jika seorang anak yang akan menikah, namun walinya bukan ayah kandungnya, padahal ayah kandungnya masih hidup, tapi anaknya tidak mencoba mencari ayah tersebut, apakah sah pernikahannya? Jawabannya, peran bapak atau ayah kandung tidak akan pernah tergantikan kedudukannya, meski sebagai wali hingga kapanpun. Meski bapak tersebut tidak pernah memberi nafkah atau menghilang, tak tentu rimbanya. Namun urusan menjadi wali tidak ditentukan oleh sebab perhatian atau perlakuan kepada anak dan istri. Jadi, sang anak harus mencari ayah kandungnya sebagai wali nikahnya. Namun, bisa digantikan oleh ayah tirinya apabila sudah dalam persetujuan ayah kandung. Lalu yang kedua adalah dari Risma Silviana Rini, bagaimana perbedaan pandangan Islam dan pandangan hukum negara Indonesia terhadap pernikahan dini? Jawabannya, menurut Islam, ada ulama yang memperbolehkan, ada juga pendapat berbeda yang diungkapkan oleh Ibnu Syubruhman dan Abu Bakar Al-Asom. Menurut mereka, pernikahan dini hukumnya terlarang. Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, MUI memutuskan pernikahan dini pada dasarnya sah sepanjang telah memenuhi syarat dan rukun nikah.
Namun hukumnya akan menjadi haram jika pernikahan tersebut justru menimbulkan mudzarat. Lalu menurut hukum Indonesia, secara yuridis perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait batas umur minimal yang dibolehkan diizinkan bagi laki-laki dan perempuan yang hendak kawin. Untuk melangsungkan pernikahan telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 bahwa perkawinan diizinkan apabila lelaki berumur 19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun. Lalu yang ketiga dari Vita Trikurniawati Hidayah, apabila ada seorang janda yang memiliki anak kemudian menikah lagi, apakah anak janda tersebut juga mendapatkan hak waris dari bapak angkatnya? Jika iya, berapa persen yang didapat? Secara hukum Islam, anak tiri tidak mendapat bagian warisan apapun. Namun, bapak angkat yang meninggal dapat memberikan wasiat warisan sebelum meninggal agar anak tersebut mendapat warisan. Lalu yang keempat dari Ainur Abdul Syatin, bagaimana pandangan atau pendapat Anda tentang hukum menikahi seorang budak hasil rampasan perang atau ghanimah? Jawabannya, saya akan mengikuti pandangan Islam. Dalam Islam diperbolehkan menikahi budak asalkan budak tersebut diperbolehkan oleh pemiliknya untuk menikah, mendapat izin dari pemiliknya. Lalu yang kelima dari Heni Rohmatus Adiyah, bagaimana solusi untuk pewaris jika hutangnya dari si mayit lebih banyak dari harta yang diwariskan? Jawabnya, jika para ahli waris menerima warisan secara murni, maka para ahli waris harus membayar hutang pewaris. Masing-masing ahli waris harus membayar hutang tersebut sebesar bagian warisan yang ia terima. Jika menerima setengah bagian warisan, maka ia harus membayar setengah bagian warisan tersebut. Lalu yang keenam adalah dari Nafisa Maharani, bagaimana jika ahli waris tidak terima dengan pembagian hak waris karena merasa kurang adil, meskipun itu sudah sesuai syariah dan ahli waris lain mau menukarkan hak waris terhadapnya, apakah itu sah? Jawabannya adalah sah. Jika mereka membuat akad baru atau akad hibah untuk memberikan harta mereka kepada saudaranya hingga jumlahnya menjadi rata, hal itu dibolehkan. Lalu yang nomor 7 dari Arjul Inayah, bagaimana kedudukan hukum status anak di luar pernikahan dan apakah dia mendapatkan warisan jika ayahnya meninggal? Jawabannya, status anak di luar nikah dalam hukum Islam yaitu anak yang tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, melainkan hubungan nasab dengan ibunya. Ayahnya tidak ada kewajiban memberi nafkah kepada anak tersebut, namun secara biologis adalah anaknya. Hubungan dengan bapak biologisnya terputus, termasuk secara hukum kewarisan. Ia hanya berhak mewarisi dari ibunya dan sebaliknya ibunya berhak mewarisinya. Yang ke-8 dari Abdiatus Sa'diyah, jelaskan pembagian mawaris bagi orang yang melakukan pernikahan poligami jika di antara istri pertama dan kedua masing-masing memiliki 2 anak, sedangkan yang lebih tua adalah anak dari istri kedua, sedangkan jarak pernikahan keduanya sangat jauh. Jawabannya, kedudukan istri kedua dalam Islam sama halnya dengan istri pertama. Maka dalam hukum Islam hak waris anak istri kedua juga memiliki derajat yang sama dengan anak dari istri pertama. Hak waris istri kedua terhadap perkawinan poligami yaitu berhak atas warisan bersama suami sejak perkawinan berlangsung, dan kesemua istri memiliki hak yang sama atas waris tersebut dalam 1/8 jika mempunyai anak. Cynthia Devi, apakah seorang wanita boleh menikah siri dengan wali hakim meskipun ayahnya masih ada? Hukum nikah siri tanpa wali adalah tidak sah, sebab poin ini harus termasuk dalam rukun akad yang harus dipenuhi oleh calon pengantin. Jika rukun tersebut tidak terpenuhi, pernikahannya batal. Lalu yang ke-11 adalah dari pertanyaan Yolanda Agneli Pratiwi. Jika ada seorang wanita yang menikahi seorang pria tua yang memiliki anak laki-laki sebaya dengan wanita tersebut, bagaimana pandangan Islam apabila setelah meninggalnya pria tua tadi, anak laki-laki dan istrinya menikah?
Jawabannya, bila melihat Al-Quran surat An-Nisa ayat 23 yang merinci para perempuan yang haram dinikahi, maka akan didapat satu simpulan bahwa ada 4 kategori ibu yang haram dinikahi, yaitu ibu istri dari ayah atau ibu tiri, ibu kandung sendiri, ibu yang menyusui, dan ibu kandungnya istri alias ibu mertua. Yang ke-11 dari Ameliana. Bagaimana seandainya ada seorang laki-laki Nasrani yang berpura-pura masuk Islam hanya karena ingin menikah dengan wanita muslim? Jawabannya, mengucapkan 2 kalimat syahadat adalah bukti ia telah memeluk Islam dan hak-haknya terjaga. Namun apabila diketahui 2 kalimat syahadat yang disampaikan itu hanyalah pura-pura, maka hukum Islam tidak berlaku baginya. Maka akad yang dilangsungkan tersebut tidak sah. Terima kasih atas pertanyaannya dan partisipasinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.